Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke, kali ini gue mau bahas berita yang lagi hot-hotnya teman-teman. Berita yang pastinya akan menjadi pertanda baik bagi dunia cryptocurrency, terutama buat teman-teman yang invest di cryptocurrency. Beritanya tentang apa? Yang pastinya berkaitan dengan Microsoft. Kalau teman-teman menggabungkan Microsoft dan juga cryptocurrency, teman-teman tahu ya jadinya seperti apa? Wow, gak usah lama lagi, kita langsung aja ke beritanya teman-teman. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini. Dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada berita tentang Microsoft is awarded United States patent for crypto token creation services. Nah ya, di sini ini beritanya baru banget dibikinnya, itu 26 Agustus jam 5 sore. Ini yang pastinya bukan waktu Indonesia ya. Jadi kalau misalnya kita kurangin ini mungkin jam Amerika ya, dikurangin kurang lebih ditambah 12 jam, itu berarti baru tadi banget jam 5 subuh, 5 pagi ya untuk waktu Indonesia Barat. Jadi karena beritanya masih fresh banget, jadi teman-teman harus tahu sebenarnya apa sih yang dibahas di sini Microsoft awarded United States patent. Nah, jadi kenapa sih Microsoft ini sangat berpengaruh? Kenapa berita tentang Microsoft ini sangat-sangat penting? Karena kalau teman-teman tahu ya Microsoft ya, kalau teman-teman tahu, teman-teman kan sekarang di komputernya pakai Windows, itu kan buatan dari Microsoft. Atau teman-teman di sini pakai Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, itu kan semuanya dari Microsoft teman-teman. Yang artinya semua teknologi kita saat ini itu tidak lekang dari yang namanya Microsoft. Ya kan? Padahal di tahun 1980-an, waktu komputer masih belum terkenal sekarang, waktu komputer pribadi itu seperti hal yang tidak mungkin, kayak tidak mungkin ada. Ada beberapa orang yang percaya kalau komputer pribadi itu bisa, seperti Steve Jobs, Bill Gates. Nah, Bill Gates adalah salah satunya yang teman-teman tahu adalah pendiri Microsoft. Dan ketika orang-orang yang saat itu disebut gila tetap melaksanakan idenya, teman-teman lihat apa yang terjadi. 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian seperti kita saat sekarang ini, aneh kalau misalnya ada orang yang nggak memiliki komputer di rumahnya. Semuanya harus punya komputer, apalagi di zaman seperti ini yang kita lagi kena wabah pandemi COVID. Semuanya harus dilakukan online. Kita belajar dari komputer, harus nge-zoom. Bayangkan teman-teman. Nah, sekarang kejadian ini seperti terulang lagi. Kenapa? Karena di sini banyak orang yang masih meremehkan cryptocurrency. Banyak yang mengatakan kalau cryptocurrency nggak ada masa depannya lah. Banyak yang bilang, wah, kedepannya cryptocurrency cuman untuk digoreng-goreng. Atau teknologi ini tidak akan berjalan dengan baik. Tapi kalau teman-teman lihat, sebuah perusahaan besar seperti Microsoft yang dulu menjadi pionir dari sistem operasi di komputer, sekarang itu sudah mulai menginjakkan kakinya di cryptocurrency karena mereka menyadari teknologi cryptocurrency ini adalah teknologi masa depan.
yang berpeluang, teman-teman. Jadi mereka itu bisa melihat jauh ke depan yang tidak disadari oleh orang-orang. Nah, makanya kalau kita memang mau melihat ke depannya seperti apa, memang paling bagus itu kita melihat gerak-gerik dari orang yang bisa melihat jauh ke depan, teman-teman. Nah, seperti Microsoft ini. Nah, kita lihat beritanya tentang apa sih Microsoft ini. Microsoft has been awarded as a United States patent for software it says can help users develop blockchain application by making it easier and more efficient to create crypto tokens for different distributed ledgers. Nah, jadi Microsoft ini akhirnya diberikan hak paten atas softwarenya atau aplikasinya yang softwarenya itu bisa membuat kita bisa membuat cryptocurrency token ya dengan lebih mudah dan juga lebih efisien. Nih, bayangin teman-teman, Microsoft sudah mulai mengembangkan teknologi cryptocurrency supaya semakin mudah untuk digunakan dan semakin efisien. According to the patent, creating managing tokens is currently difficult and cumbersome due to the lack standardization across different blockchain. Nah, ini sekarang udah mulai makin jelas ya cryptocurrency ke depannya, apalagi dengan adanya yang seperti ini. Microsoft patent describe ledger independent system for helping user to create tokens and for managing them across different networks. Di sini Microsoft akan membantu users untuk membuat tokennya sendiri dan memanagenya across different networks. Wah, teman-teman, kita lihat ini pastinya akan jadi pemicu perkembangan blockchain cryptocurrency yang luar biasa nih, teman-teman. Ini udah tanda-tanda yang bagus banget. On receiving a request from user, the system offers templates with various attributes and control function. Those would depend on type of token required, representing, for example, a digital or physical asset. Once the user selected the desired template, the system creates the token of the desired networks. Wah, ini gila, jadi gampang banget ya sekarang kalau misalnya mau buat token cryptocurrency. Wah, gila sih. Ini kedepannya pasti nanti cryptocurrency ya yang dibilang orang-orang sekarang itu kayak nggak mungkin nanti cryptocurrency bakal bagus. Kedepannya mungkin setiap orang pasti akan punya cryptocurrency nih kalau kita lihat seperti ini perkembangannya ya, teman-teman. The system also providing a common interface for managing for tokens, so developers don't have to worry about token specific code to interact with them. Jadi bahkan nggak harus yang bisa coding, yang bisa coding. Jadi developers token crypto udah nggak perlu yang harus bisa coding. Pokoknya semuanya akan dibikin lebih simpel dan efisien. Wah, ini menurut gue ini pertanda yang sangat bagus untuk semua investor kripto ya, karena di sini makin kelihatan gerak-geriknya teman-teman. Microsoft itu mau ke arah mana, pengembangannya kripto seperti apa, yang pastinya investor kripto di sini pasti paham kalau investasi ini itu ada dasarnya, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, kalau kita lihat di berita lainnya ini yang sama, yang membahas hal yang sama, sebenarnya Microsoft sudah memulai proyeknya itu dari bulan Februari 2019. Yang pastinya berarti sebenarnya Microsoft sudah mulai diam-diam dan tiba-tiba terkenal aja booming. Nah, teman-teman bisa lihat change-nya itu seperti apa. Ini menurut gue ini berita yang bagus banget dan teman-teman harus concern dan lihat ini sebagai peluang buat teman-teman yang mau investasi di cryptocurrency. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai teman-teman nanti baru 10 tahun lagi setelah menganggap cryptocurrency wajar, teman-teman baru investasi. Buat teman-teman yang mulai dari sekarang atau dari sebelum-sebelumnya itu udah kongres banget, teman-teman udah mulai belajar untuk investasi ya. Nah, teman-teman bisa baca beritanya di cointelegraph.com atau mungkin di coindesk.com, yang pasti beritanya sekarang sudah mulai tersebar. Ini ada berita bagus. Teman-teman biar lebih paham, teman-teman bisa langsung baca beritanya. Nah, selain gue mau menyampaikan tentang berita ini, dari kemarin banyak banget yang nanya ke gua, koin Cardano itu akan koreksi sampai mana, Bang? Gitu. Karena kemarin kan gua udah bilang kalau Cardano itu akan naik, tapi dia akan turun dulu. Yang pastinya dia akan koreksi dulu. Masih banyak teman-teman yang tanya, Bang, Cardano koreksinya sampai mana nih, Bang? Dan apakah Cardano masih bisa naik lagi? Nah, ini mungkin gua langsung jelasin pakai grafik aja ya, biar lebih simpel. Nah, kalau teman-teman tahu di sini nih, udah lihat di sini. Ini gue pakai time frame daily dan teman-teman bisa lihat kalau Cardano akhir-akhir ini memang naiknya sangat signifikan, teman-teman. Dan kalau kita melihat kenaikan signifikan ini, teman-teman
harus bersiap yang namanya koreksi. Jadi jangan sampai teman-teman baru ikutan di atas dan teman-teman malah nyangkut. Nah, kedepannya kalau kita lihat di sini Cardano itu dan cryptocurrency lainnya tentunya ya, dengan banyaknya berita-berita baik tentang cryptocurrency memang sedang bullish trend, teman-teman. Kalau sekarang turun itu hanyalah koreksi. Nah, pertanyaannya koreksinya sampai mana? Dan apakah benar sudah koreksi? Nah, kalau berdasarkan analisis teknikal, teman-teman bisa lihat di sini kalau chartnya itu masih naik dan dia baru turun sedikit ya, walaupun mungkin buat orang-orang yang baru masuk kerasa banget turunnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini sebenarnya terjadi yang namanya divergence ya, RSI divergence. Ketika harganya masih naik ya teman-teman, ya, ketika masih naik harganya, tapi di RSI-nya itu sudah mulai turun, ini artinya ada pertanda kemungkinan terjadinya pembalikan arah teman-teman. Akan ada kemungkinan terjadinya koreksi. Jadi dari yang trennya bullish untuk sementara jadi bearish untuk sementara. Jadi dari yang trennya bullish untuk jangka panjang jadi ada tren bearish untuk sementara. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan momen ini nih. Ini jelas banget karena dengan adanya divergence ini biasanya ini cukup akurat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat peluang untuk turunnya itu sampai mana sebenarnya? Karena kita sekarang udah tahu kalau dia akan koreksi. Yang paling enak untuk memprediksi ini adalah menggunakan Fibonacci retracement, teman-teman. Nah, antara yang di sini atau di sini. Jadi area yang gue tandain ini adalah area dari golden ratio Fibonacci, teman-teman. Jadi ada peluang kalau Cardano ini akan turun sampai ke harga 2,268 dolar sampai 2,4 dolar. Jadi berarti bisa sampai ke harga 32 ribuan atau ke 35 ribuan ya teman-teman. Nah, apakah akan turun terus? Ya masih mungkin turun terus ya teman-teman. Karena support terkuat yang menurut gua itu ada di 2,268. Nah, kalau dia lebih turun lagi, Cardano itu bisa turun sampai ke sini teman-teman. Nah, ini di area 0,618 dan 0,5 yang ini. Artinya Cardano masih bisa terkoreksi sampai ke 1,762 dan 1,991. Itu kurang lebih menurut gua koreksi paling terakhir. Jadi nanti ketika dia menyentuh garis trendline ini, kemungkinan besar Cardano akan memantul kembali nih teman-teman. Nah, baru di sini mulai mantul. Ini adalah koreksi terjauh. Tetapi kalau misalnya dia masih terbang-terbang seperti ini ya, kalau teman-teman lihat, nih kita lihat dari trendline yang ini, ada kemungkinan dia naiknya nanti malah di sini. Jadi kita tinggal lihat aja dia sebenarnya mengikuti tren yang mana. Bisa dia mantul di sini atau dia koreksinya cukup besar sampai ke bawah, sampai ke trendline yang di bawah. Nah, menurut gue yang paling aman untuk beli itu ada di yang ini ya, yang di bawah sini ya. Nah, gue bisa tandain pakai warna merah ya teman-teman. Nah, menurut gue sih kemungkinan terbesarnya di sini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau koreksinya itu hanya sampai di area sini teman-teman, di area 2,268 sampai ke 2,45an teman-teman. Yang pastinya kalau misalnya bullishnya masih sangat kuat, itu akan cenderung ke opsi yang pertama di daerah sini ya, yang warna hijau. Tapi kalau teman-teman lihat Bitcoin masih turun terus, ya itu artinya dia pasti akan ke yang warna merah ini teman-teman. Dan kalau dari yang gua lihat sih di sini, kemungkinan terbesarnya adalah yang merah teman-teman. Jadi buat yang mau nyerok, siap-siap serok di bawah, jangan terlalu panik buying. Yang pastinya teman-teman kalau takut kalau harganya naik, ya udah teman-teman beli aja pakai sebagian uang teman-teman. Jadi kalau naik teman-teman tetap untung, tapi kalau turun teman-teman siap beli lagi di bawah. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, terutama tentang berita tentang Microsoft. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi yang bagus untuk pertimbangan teman-teman yang mau investasi di cryptocurrency, dan juga semoga analisis gue soal prediksi Cardano itu bermanfaat buat teman-teman. Jadikan ini sebagai pertimbangan dan juga
sebagai masukan. Sebelum teman-teman investasi, jangan lupa selalu analisis sendiri, karena apapun investasinya, itu adalah uang teman-teman dan itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Selalu pakai money management dan jangan pernah all in. Kalau teman-teman suka analisis dari gue, teman-teman bisa subscribe channel ini biar teman-teman enggak ketinggalan video terbarunya setiap hari jam 7 malam. Itu aja dari gue Henditan dan gue pamit dulu. Trade with Isu, tetap cuan.